Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Halaz atau biasa disebut dengan Al-Halaz adalah ulama sufi yang dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab di kawasan Baidhah, Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Ia seorang keturunan Persia, kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya pemeluk Islam. Al-Halaz merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata, "Ana al-haq" atau "aku adalah kebenaran", ucapan yang membuatnya dieksekusi secara brutal. Bagi sebagian ulama Islam, kematian ini dijustifikasi dengan alasan bid'ah, sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah. Dan karena kebenaran al-haq adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Halaz menyatakan ketuhanannya sendiri. Kaum sufi sejaman dengan Al-Halaz juga terkejut oleh ucapannya, karena mereka yakin bahwa seorang sufi semestinya tidak boleh mengungkapkan segenap pengalaman batiniah kepada orang lain. Mereka berpandangan bahwa Al-Halaz tidak mampu menyembunyikan berbagai misteri atau rahasia ilahi. Dan eksekusi atas dirinya adalah akibat dari kemurkaan Allah lantaran ia telah mengungkapkan segenap kerahasiaan tersebut. Meskipun Al-Halaz tidak banyak pendukung di kalangan kaum sufi sejamannya, hampir semua syekh sufi sesungguhnya memuji dirinya dan berbagai pelajaran yang diajarkannya. At-Tattar dalam karyanya Tazkiyah Al-Aulia menyuguhkan kepada kita banyak legenda seputar Al-Halaz. Dalam komentarnya, ia menyatakan, "Saya heran bahwa kita bisa menerima semak belukar terbakar, yakni mengacu pada percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, yang menyatakan aku adalah Allah, serta meyakini bahwa kata-kata itu adalah kata-kata Allah. Tetapi kita tidak bisa menerima ucapan Al-Halaz, akulah kebenaran. Padahal itu kata-kata Allah sendiri." Di dalam syair epiknya, Kitab Masnawi karya Jalaluddin Rumi mengatakan, "Kata-kata aku adalah kebenaran adalah pancaran cahaya bibir Mansur, sementara aku adalah Tuhan berasal dari Fir'aun adalah kezaliman." Pada tahun 912 Masehi, ia pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya, dan itu untuk terakhir kali, yang berlangsung selama 2 tahun. Di akhir tahun 913 Masehi inilah ia merasa bahwa hijab-hijab ilusi telah terangkat dan tersingkap, yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang kebenaran al-haq. Dan di saat inilah ia mengucapkan, "Akulah kebenaran, ana al-haq." Perjumpaan ini membangkitkan dalam dirinya keinginan dan hasrat untuk menyaksikan cinta Allah kepada manusia. Di jalan-jalan kota Baghdad, di pasar, dan di masjid-masjid, seruan aneh pun terdengar. "Wahai kaum muslimin, bantulah aku, selamatkan aku dari Allah. Wahai manusia, Allah telah menghalalkanmu untuk menumpahkan darahku. Bunuhlah aku, kalian semua bakal memperoleh pahala, dan aku akan datang dengan sukarela. Aku ini si terkutuk," menunjuk pada dirinya. Kemudian Al-Halaz berpaling kepada Allah seraya berseru, "Ampunilah mereka, tetapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka." Tetapi kata-kata ini justru mengilhami orang-orang untuk menuntut adanya perbaikan dalam kehidupan dan masyarakat mereka. Lingkungan sosial dan politik waktu itu menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Orang banyak menuntut agar khilafah menegakkan kewajiban yang diembannya. Sementara itu, yang lain menuntut adanya pembaharuan dan perubahan dalam masyarakat sendiri. Tak pelak lagi, Al-Halaz pun punya banyak sahabat dan musuh di dalam maupun di luar istana khilafah. Para pemimpin oposisi yang kebanyakan adalah murid Al-Halaz memandang sebagai Imam Mahdi atau juru selamat. Para pendukungnya di kalangan pemerintahan melindungi sedemikian rupa sehingga ia bisa membantu mengadakan pembaruan sosial. Pada akhirnya, keberpihakan Al-Halaz berikut pandangan-pandangannya tentang agama menyebabkan dirinya berada dalam posisi berseberangan dengan kelas penguasa. Pada tahun 918 Masehi, ia diawasi, dan pada tahun 923 Masehi, ia ditangkap. Al-Halaz dipenjara selama hampir 9 tahun. Selama itu ia terjebak dalam baku sengketa antara segenap sahabat dan musuhnya.
Serangkaian pemberontakan dan kudeta pun meletus di Baghdad. Ia dan sahabat-sahabatnya disalahkan dan dituduh sebagai penghasut. Berbagai peristiwa ini menimbulkan pergulatan kekuasaan yang keras di kalangan istana khilafah. Akhirnya, wazir khilafah, musuh bebuyutan Al-Halaz, berada di atas angin. Sebagai unjuk kekuasaan atas musuh-musuhnya, ia menjatuhkan hukuman mati atas Al-Halaz dan memerintahkan agar ia dieksekusi. Akhirnya, Al-Halaz disiksa di hadapan banyak orang dan dihukum di atas tiang gantungan dengan kaki dan tangannya terpotong. Kepalanya dipenggal sehari kemudian dan sang wazir sendiri hadir dalam peristiwa itu. Sesudah kepalanya terpenggal, tubuhnya disiram minyak dan dibakar. Debunya kemudian dibawa ke menara di tepi sungai Tigris dan diterpa angin serta hanyut di sungai itu.